Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Francisca, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, kelompok 7, yaitu media dan sumber pembelajaran pendidikan Islam. A. Media pendidikan Islam. Pengertian alat atau media pendidikan. Zakia Drajata 1984 menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Termasuk alat berarti barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, sedangkan media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara dan pengantara. Dalam hal media banyak terdapat batasan rumusan yang mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan dalam lingkungan siswa yang merangsangnya untuk belajar. Dua jenis alat atau media pendidikan. Satu, media tulis, Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah. Dua, benda-benda alam, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Tiga, gambar-gambar yang dirancang grafik. Empat, gambar yang proyeksi video, transparan, infokus. Lima, audio, recording, kaset, tape, radio. Alat pendidikan yang bukan benda selain alat media berupa benda. Terdapat pula alat atau media yang bukan benda, diantaranya alat media pengajaran yang bukan benda itu adalah keteladanan, larangan, perintah, ganjaran, hukum. Pengaruh alat atau media dalam pendidikan Islam. Satu, membuat konkret konsep yang abstrak. Dua, membawa objek yang sukar dapat ke dalam lingkungan belajar siswa. Tiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Empat, menampilkan objek yang tak dapat diamati dengan mata telanjang. Lima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. 6. Memungkinkan keserangan pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. 7. Membangkitkan motivasi belajar. 8. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulangi maupun disimpan menurut kebutuhan. B. Sumber pembelajaran pendidikan Islam. 1. Pengertian sumber pembelajaran. Yang dimaksud dengan sumber pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pelajaran terdapat atau asal atau belajar seseorang. Dengan demikian sumber belajar itu merupakan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru, sebab pada hakikatnya belajar adalah mendapatkan hal-hal yang baru. Macam-macam sumber belajar: sumber pokok, sumber tambahan. 3. Fungsi dan pemanfaatan sumber belajar. A. Fungsi sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. 2. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifat lebih individual dengan jalan mengurangi kontrol guru atau dosen yang kaku dan tradisional. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah. Terdapat pengajaran dengan jalan perencanaan program pendidikan yang lebih sistematis. 4. Lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. B. Pemanfaatan sumber belajar. 1. Identifikasi kebutuhan sumber daya. 2. Mengidentifikasi potensi sumber belajar yang ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. 3. Pengelompokan sumber belajar dalam kelompok. 4. Mencari dan menganalisis referensi antara kelompok sumber belajar dengan mata pelajaran yang diampu guru atau dosen. 5. Menentukan sumber-sumber belajar dalam pembelajaran. 6. Pemanfaatan sumber-sumber belajar dan pembelajaran. 4. Jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang
yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khususnya untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.